Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Blora, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi memahami unsur intrinsik cerpen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Apa kabar kalian? Sehat ya? Sehat. Kalau kalian sehat, pastikan lingkungan kalian juga bersih dan sehat. Coba dicek dulu lingkungannya, masih ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, silakan diambil. Kalau lingkungannya bersih, kalian belajarnya juga akan merasa nyaman, merasa senang. 12 Juni 2023, Bapak akan memberikan materi tentang unsur intrinsik cerpen. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian cerpen, fungsi cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Yang mana cerpen itu adalah cerita pendek, tokoh-tokohnya juga sederhana, alurnya juga sederhana, fungsinya juga sudah kemarin ya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Karena saya hari ini baru saja berhadapan dengan calon-calon penulis, calon-calon sastrawan, ya. Percaya enggak? Kenapa? Karena kalian hari ini belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Sebelum kalian bisa menulis sebuah cerpen, kalian harus tahu dulu apa sih unsur intrinsik cerpen. Harus tahu dulu. Ya Pak Bunda? Ya. Baik, sebelum saya memasuki materi tentang unsur intrinsik cerpen, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Di situ ada elemen membaca. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, baik non-fiksi maupun fiksi, di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Ini elemen membaca yang sudah kalian pelajari di pertemuan kemarin. Sekarang elemen menyimaknya yang kalian pelajari. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks, baik fiksi maupun non-fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, mengkreasikan dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Itu capaian pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, pada elemen menyimak pada pembelajaran hari ini, dengan menerapkan model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik, dan media pembelajaran audiovisual, peserta didik, artinya kalian nanti, mampu memahami unsur intrinsik dari cerpen yang telah disimak. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum Bapak memberikan materi tentang memahami unsur intrinsik cerpen,
Bapak sudah mengirim link Google Form di grup kelas tadi. Silakan dibuka terlebih dahulu linknya. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian jawab sebelum kalian menerima materi hari ini. Baik, kalau sudah selesai, bagaimana soalnya? Bisa menjawab? Sudah pasti susah ya, karena kalian belum menerima materi tentang unsur intrinsik cerpen. Materi unsur intrinsik cerpen. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Bagaimana cara menentukan unsur intrinsik cerpen? Ada yang tahu? Ya, Mbak Vio? Dibaca dulu. Masuk akal ya? Ya. Jadi sebelum kalian tahu unsur intrinsik cerpen itu sendiri, kalian harus membaca terlebih dahulu. Ada pendapat lain? Sama. Harus dibaca dulu. Ya. Unsur intrinsik cerpen itu artinya unsur pembangun cerpen itu sendiri. Nah, ada berbagai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema apa artinya? Ya, Mas Andika. Tema adalah ide pokok yang menjiwai. Ide pokok yang menjiwai. Ya, boleh ya. Tema di situ merupakan pokok bahasan yang ada di dalam cerita atau disebut juga dengan ide cerita. Ada banyak sekali tema yang bisa diangkat, yang bisa dijadikan untuk menulis sebuah cerpen. Ada tema pendidikan, ada tema kebudayaan, tema kesenian, bahkan tema politik bisa. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan di sini artinya tokoh serta watak yang ada di dalam cerita itu atau karakter tokohnya juga disebutkan. Misalkan di dalam cerpen itu ada tokoh yang bernama Pak Abdul. Karakternya bagaimana Pak Abdul ini? Karakternya bijaksana. Maka penokohan dalam cerpen tersebut tokohnya Pak Abdul, karakternya bijaksana. Terus misalkan ada tokoh lagi yang bernama Pak Ijo, anaknya Bapak Abdul. Karakternya bagaimana? Pak Ijo di situ, oh manja misalkan. Berarti penokohan di situ Pak Ijo berkarakter manja. Paham ya? Paham. Selanjutnya ada yang namanya latar. Latar di sini artinya tempat, waktu maupun suasana yang ada dalam cerpen. Latarnya di mana, tempatnya di mana? Oh, di dalam sekolah. Oh, di rumah. Oh, di toko, di warung dan lain sebagainya. Waktunya kapan? Pagi, sore, malam, misalkan. Suasananya bagaimana? Oh, menyedihkan. Apalagi suasananya? Contoh suasana? Menegangkan, mengkhawatirkan. Saya itu contohnya ya. Selanjutnya adalah alur. Urutan peristiwa yang berdasarkan pada hukum sebab akibat. Jika alur di situ diawali dari sebab, kemudian diakhiri dengan akibat, itu namanya alur maju. Tepat sekali, Mas Desta. Jika cerita itu diawali dengan akibat, terus diakhiri dengan sebab, maka cerita tersebut menggunakan alur mundur. Kalau alur campuran berarti dipakai dua-duanya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Selanjutnya ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Pandangan pengarang atau penulis dalam peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi penulis itu memposisikan diri di dalam cerita itu sebagai orang pertama atau kedua atau ketiga. Kalian tahu sudut pandang di situ ada banyak sekali. Ada berapa? 6 sudut pandang orang pertama tunggal. Contohnya apa? Aku,
Saya, ya boleh. Orang pertama jamak. Orang pertama jamak. Kami. Ya boleh. Orang kedua tunggal. Kamu. Kalau orang kedua jamak. Orang kedua jamak. Kalian. Orang ketiga tunggal. Ya, kalau sudut pandang orang ketiga jamak. Jadi pengarang menggunakan apa? Kalau menggunakan kata mereka, berarti sudut pandangnya adalah orang ketiga jamak. Kalau menggunakan kata dia, berarti sudut pandangnya orang ketiga tunggal. Kalau menggunakan aku dalam cerpen itu, berarti sudut pandangnya orang tunggal. Paham ya sampai sini? Paham. Pertanyaan? Ya. Sementara belum. Ya. Kita lanjutkan. Siap? Siap. Ada yang namanya gaya bahasa. Jadi di dalam cerpen itu ada gaya bahasa. Artinya apa? Diksi yang dipakai dalam cerpen itu tidak seperti tulisan-tulisan pada umumnya. Artinya masih mempertahankan atau memperhitungkan nilai estetiknya. Dinamakan majas. Ada majas personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia, sifatnya seperti manusia. Ya bagus sekali. Contohnya gimana, Mas Sandy? Pulpen menari-nari di atas kertas. Oh iya, pulpen menari-nari di atas kertas. Boleh ya? Artinya pulpen di situ mempunyai sifat seperti manusia, yaitu menari-nari. Itu namanya majas personifikasi. Ada lagi majas metafora, perumpamaan ya. Contohnya Dewi Malam. Dewi Malam apa? Bulan. Raja Siang. Raja Hutan. Nah, terus ada lagi bintang kelas. Artinya gini, bintang itu sifatnya gimana? Bintang bersinar. Kelas berarti yang bersinar di kelas. Artinya bintang kelas di situ berarti yang paling nonjol, yang paling pintar di kelas. Atau lagi tulang punggung, berarti menopang perekonomian atau kebutuhan di keluarga. Tulang punggung keluarga. Ini yang cowok-cowok ya, harus siap menjadi tulang punggung keluarga. Paham itu majas ya? Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari materi majas atau gaya bahasa yang ada di dalam buku paket ya. Di situ ada banyak sekali. Ada majas hiperbola lagi. Kalau hiperbola apa? Majas yang melebih-lebihkan, contohnya? Ayo, yang bisa tahu majas hiperbola? Ya? Suaranya menggelegar seperti petir. Ya. Mata menangis seperti sungai. Air matanya mengalir seperti sungai. Bagus. Dua-duanya tadi termasuk majas hiperbola. Tepuk tangan buat Mas Randy. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat ya. Amanat di sini adalah pesan penulis atau pengarang lewat sebuah karya itu. Kalau konteksnya di sini cerpen berarti penulis lewat cerpen. Pesannya apa yang ingin disampaikan penulis itu? Oh, kita harus terus berjuang. Oh, kita harus pantang menyerah. Oh, kita harus positif thinking. Pesannya apa? Paham saya sini ya? Sudah tahu unsur intrinsik? Paham ya? Lanjut. Selanjutnya Bapak akan menampilkan contoh cerpen. Ada contoh cerpen yang berjudul apa itu? Kembali. Ini kebetulan karya Bapak sendiri ya. Nah ini harus jadikan contoh. Pak guru saya sudah bisa membaca cerpen. Saya harus lebih bisa. Gitu ya? Ya.
Nah, di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu cerpen ini. Kalian menyimaknya. Tadi sudah Bapak jelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen itu apa saja. Nah, nanti akan Bapak tanya temanya apa, penokohannya apa saja, latarnya apa saja, sudut pandangnya apa, alur yang digunakan apa. Gitu ya. Silakan disimak. Baik, ruang kembali karya Syarifuddin. Suasana kelas yang penuh semangat. Terlihat siswa-siswa SMA Negeri 1 Bontang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh gairah. Tak hanya itu, guru-guru pun mengajar dengan penuh harap. Sama halnya dengan Dumai yang semangat menyampaikan materi sejarah di kelas 12 MIA 4. Dumai merupakan guru sejarah sekaligus wali kelas 12 MIA 4. Anto adalah murid kesayangannya karena Anto anak yang pandai, rajin, dan sopan. Tidak hanya Dumai, teman sekelas pun menyukai sikap dan keberadaan Anto. Tidak hanya itu, Dumai mendapati Anto sering terlambat dan ketiduran di kelas sebanyak 3 kali. Anto tak berkata apapun. Sebenarnya saya pengen sekolah, tapi saya capek. Tegas Anto dengan singkat berderai air mata. Keesokan harinya Dumai bertanya pada Ayu, Sergio, dan Farhan yang merupakan teman dekat Anto. Mereka bertiga menjelaskan kalau Anto itu bekerja di warung nasi goreng. Si Farhan juga pernah melihat Anto sedang bekerja sampai larut malam. Tak hanya itu, Ayu, Sergio, dan Farhan juga sukses bersama. Mereka berempat mengunjungi Dumai di sekolah dengan gagah dan penuh rasa terima kasih. Mereka berempat memegang prinsip, mau seberapa tinggi kalian, tetaplah membumi. Itu contoh cerpen dengan judul Ruang Kembali. Sekarang kita akan menganalisis cerpen yang berjudul Ruang Kembali tadi. Bisa ya? Kira-kira temanya apa? Ya, tema dari cerpen tersebut adalah tema pendidikan, Pak. Temanya pendidikan. Ya. Setuju? Setuju ya? Oke. Kalau penokohannya ada siapa di situ tadi? Dumai karakternya gimana? Bagaimana? Peduli. Kemudian ada tokoh lain? Anto sifatnya bekerja keras, rajin, ya, pintar. Terus ada lagi tokoh Ayu, Sergio, ada karakternya baik, peduli juga ya. Ya, sudah betul ya. Kemudian latarnya, tempatnya di mana tadi? Di ruang kelas, di ruang guru. Nasi goreng, boleh. Kemudian waktunya pagi, sore, malam. Kok malam? Karena bekerja sampai larut malam. Udah pinter ya? Iya. Suasananya menegangkan, menjadikan. Ya baik. Itu contoh analisis cerpen ruang kembali. Gimana, sudah bisa? Belum begitu bisa? Masih belum ya? Masih belum lancar? Masih penasaran? Kalau masih penasaran, Bapak sudah menyiapkan LKPD kelompok ya. Jadi silakan membentuk kelompok, satu kelompok 2 anak ya. Ini dengan ini ya. Di situ ada LKPD kelompok. Silakan dipelajari petunjuknya, ada petunjuknya ya. Nah, di sini tertulis unsur intrinsik teks cerpen maklar. Tadi kan belum Bapak tampilkan ya? Ya. Nanti Bapak akan menampilkan terlebih dahulu teks cerpen yang berjudul maklar. Silakan disimak kembali seperti cerpen sebelumnya ya.
Nanti baru kalian bisa mengisi tema penokohan dan lain sebagainya. Siap ya? Siap. Satu kelompok, 2 anak. Ya, silakan berhadapan tentunya. Udah ya, silakan kalian perhatikan dulu, kalian simak terlebih dahulu. Ya, semua menyimak terlebih dahulu. Next, cerpen yang berjudul Maklar. Pagi yang cerah, Ali bergegas mengayuh sepedanya dengan sepatu yang sudah enggan berlari karena luka yang hanya terbungkus solasi. Seorang pelajar yang penuh semangat dan pantang menyerah. Anak SMK yang berjuang demi keluarga dan cita-cita. Ali duduk di kelas 11 di kafe 3. Di kelas, Ali terkenal sebagai siswa yang pandai dan sopan kepada siapapun. Ia selalu ramah dan tidak membeda-bedakan teman. Teman sekelas dibuat takjub karena semangat, pandai, dan kepercayaan diri yang ia miliki. Keberuntungan masih berpihak pada Ali. Keberhasilan Ali di dunia maklar membuatnya bisa tuntas sekolah. Saat pengumuman tiba, Ali mendapat peringkat teratas di kelasnya. Kebahagiaan tak terbendung di hati Ali. Air mata syukur juga enggan sembunyi di balik kelopak matanya. Ali berlari pulang menemui ibunya di sawah. Terik mentari kala itu menjadi penonton drama bahagia mereka berdua. "Ma!" teriak Ali berlari mengambil ibunya. "Ma, kelar!" Tuntas Ali penuh suka cita. Memang hidup pasti ada ujian. Janganlah kita menyerah dan yakinlah Tuhan tak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jangan meminta untuk meringankan beban, tapi mintalah untuk kuatkan diri kalian. Tetap semangat, pasti cerita indah dalam hidup. Itu teks cerpen yang berjudul Maklar. Sekarang kalian diskusikan unsur intrinsik dari maklar itu, ya kan? Temanya apa, penokohannya apa, latarnya apa, alurnya apa, sampai amanatnya apa. Itu ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya juga sudah habis ya. Kelompok berapa dulu ini yang presentasi? Oh ya, silakan Mas Ardi dan Mbak Citra. Beri tepuk tangan untuk kelompok dulu. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari cerita maklar tersebut. Tema dari cerpen tersebut adalah tema pendidikan. Untuk penokohannya, Ali berkarakter pandai, sopan, semangat, pantang menyerah. Pak Nur dan Pak Jody berkarakter peduli. Budi berkarakter dermawan dan peduli. Latarnya sekolah, rumah Ali, dan sawah. Alurnya campuran, sudut pandang, orang ketiga tunggal, gaya bahasa, balik mentari kala itu, jadi penonton drama bahagia mereka berdua. Amanat, semangatlah dalam berjuang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adakah yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2? Ada? Ya, silakan Mas Sofan. Tadi di cerpen itu kayaknya ada kalimat tulang punggung, itu termasuk majas metafora. Tulang punggung. Ada? Ada. Ya? Untuk yang ditanyakan Sofa tadi, untuk kata tulang punggung itu termasuk majas metafora. Ya, jadi betul ya. Tulang punggung keluarga di situ termasuk majas metafora. Tepuk tangan untuk keduanya. Presentasi yang sangat bagus ya, yang ditampilkan dari beberapa kelompok. Sekarang sudah bisa menganalisis unsur intrinsiknya.
Sudah bisa memahami unsur intrinsik ya? Sekarang Bapak mempunyai LKPD lagi. Kali ini LKPD-nya LKPD individu. Oh iya, LKPD yang kelompoknya diturunkan dulu. Silakan. Per anak satu ya. Baik, di situ ada LKPD individu yang harus kalian kerjakan. Di situ ada petunjuk ya, ada petunjuk yang harus kalian baca dan di bawahnya ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini pertanyaan mengenai cerpen yang berjudul Maklar tadi. Masih ingat nggak ceritanya? Kenapa? Karena panjang sekali ya? Iya. Kalau lihat film? Boleh. Mau? Tepat sekali ya. Karena Bapak hari ini akan menampilkan film. Filmnya ini tentang cerpen yang barusan kalian simak. Cerpen yang berjudul Maklar. Di cerpen Maklar ini sudah diubah menjadi film. Nah, nanti kalian simak kembali ceritanya bagaimana, pasti akan sama dengan cerpen yang sebelumnya. Itu ya. Disimak, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD individu. Ingat, tidak boleh kerja sama. Paham ya? Paham. Ali kemana ya? Tahu Pak. Tadi pagi masuk tidak? Masuk Pak. Al, kemarin Bapak dapat kabar dari Pak Nur. Kamu meninggalkan sekolah pada saat jamnya. Kamu kemana? Jadi gini Pak. Akhir-akhir ini juga kamu sering datang terlambat. Kenapa? Bu, titip ini Bu. Baik, selesai. Bagus tidak filmnya? Sama ya ceritanya ya? Ya. Kalau sama ceritanya, kalau dengan film kan lebih menarik ya. Nah, silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD individu. Waktunya 15 menit ya. Kita nyampe 15 menit udah selesai nih. Silakan dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri ya. Baik, sudah selesai? Sudah ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Tidak boleh melihat kerjaannya. Tetap 100 ya? Tetap 100. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD individu. Sekarang
mengerjakan soal post test lagi. Kalau tadi kan soal pretest yang ada di Google Form, ya kan? Sekarang Bapak akan melihat kembali hasil belajar kalian setelah menerima materi dari Bapak. Itu ya. Linknya masih sama yang ada di Google Form. Silakan dibuka terlebih dahulu. Soalnya juga sama, dikerjakan ya. Baik, sudah? Sudah? Mudah ya? Mudah, karena kalian sudah menerima materi tentang unsur intrinsik cerpen. Masih semangat? Masih. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Blora? Bisa sukses pasti hebat. Pelajaran hari ini tentang unsur intrinsik cerpen ada banyak sekali tadi ya. Yang pertama apa? Ada tema. Terus ada terus ada alur, amanah, terus gaya. Pintar semua. Teman-teman buat kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, menyenangkan. Ketemu lagi dengan saya di minggu berikutnya dengan materi yang sama, cerpen, tetapi minggu depan kalian akan belajar tentang menulis cerpen. Penasaran? Tetap sehat dan tetap semangat biar ketemu di kelas lagi. Gitu ya? Saya akhiri dari saya hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.